Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semua ya. Semoga dalam keadaan sehat, kemudian semangat mengikuti pembelajaran mapel teknologi layanan jaringan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang subscriber internet telepon. Nah, untuk materi kali ini nanti dibagi dalam dua sesi, hari Jumat kemudian hari Sabtu. Pembelajaran kali ini kita akan berbicara tentang konsep subscriber pada internet, pada jaringan telepon. Ini yang sebenarnya sudah biasa kalian gunakan kalau kalian di rumah menggunakan internet dari jalur telepon. Kalau di daerah kita ya di Banjarnegara kebanyakan ya kita menggunakan jaringan dari Telkom. Salah satunya ya Telkom IndiHome untuk jaringan teleponnya. Nah, di sini nanti konsepnya seperti kalau yang sudah punya jaringannya di rumah, otomatis kalian nanti dapat wall plate di sini terhubung ke modem atau DSL modem, kemudian terhubung bisa ke komputer kalian atau ke router, terus masukkan ke HP. Nah, di sini kita akan belajar penggunaan tentang DSL modem. Ini yang sebenarnya sudah biasa kalian lihat untuk jaringan telepon sekarang kita menggunakan kebanyakan sudah menggunakan L, digital subscriber line. Oke, subscriber adalah teknologi yang menjadi atau menyediakan penghantar data digital melalui kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon. Biasanya kecepatan menurunnya sekitar 128 KB sampai 24.000 KB tergantung dari jenis DSL tersebut. Kecepatan DSL lebih rendah dari unduh versi ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Koneksi subscriber menggunakan kabel telepon biasa sebagai media utamanya. Pada dasarnya kabel tembaga yang digunakan dalam jaringan kabel telepon rumah tangga memiliki banyak ruang kosong sehingga dapat memungkinkan penggunaan penyaluran data digital di satu media atau kabel yang sama. Untuk sekarang, untuk penggunaan jaringan telepon, kabelnya sudah tembaga, sudah diganti, sekarang menggunakan fiber optik. Dari kecepatannya yang sudah sampai order gigabit untuk kecepatan transfernya, jadi sangat cepat transfer data menggunakan fiber optik. Untuk saat ini untuk jaringan yang kita gunakan untuk telepon menggunakan fiber, jelas rata-rata sudah menggunakan fiber optik semua. Prinsip kerja untuk subscriber DSL menggunakan kabel tembaga telepon yang telah ada. Itu untuk konsepnya menggunakan kabel tembaga. Kalau sekarang ya yang lebih populer adalah ADSL, kebanyakan menggunakan kabelnya fiber optik. ADSL dapat membagi frekuensi tersedia pada sebuah kabel telepon dan menyesuaikan kebutuhan pengguna maupun bandwidth download yang besar dan upload kecil atau sebaliknya. Frekuensi dalam sebuah kabel dibagi dari 3, yaitu percakapan suara berfrekuensi 0 sampai 4 kHz, kemudian saluran upstream atau disebut upload berkisar 25 sampai 160 kHz, kemudian ada downstream atau downloadnya memiliki frekuensi 240 kHz sampai 1,5 MHz. Dan jaringan ADSL memiliki batasan 5.460 meter. Oleh karena itu semakin jauh penggunaan dari penyedia layanan, maka biasanya pengguna akan merasakan penurunan kecepatan bandwidth. Ini biasa yang digunakan kalau sekarang kita menggunakan fiber optik. Biasanya kalau untuk teknisinya bisa menjangkau ke rumah kalian itu biasanya sekitar 500 meter maksimal. Biasanya kalau semakin jauh itu akan membuat redamannya itu terlalu tinggi. Untuk redaman kabelnya jaringan fiber optik terlalu tinggi, jadi kebanyakan tidak mau karena kebanyakan di sini kalau redaman terlalu tinggi otomatis koneksinya menjadi lebih berkurang atau kualitasnya kurang baik. Nah, di sini kita akan sedikit tentang instalasi subscriber. Untuk pembelajarannya di sini kalian sediakan satu unit komputer, kemudian modem, kemudian sambungan telepon dan berlangganan ke salah satu ISP terdekat. Kemudian pasang komputer, modem ke komputer, kemudian install software. Setelah itu dihubungkan ke ISP. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang modem yang digunakan kebanyakan sekarang. ISP-nya kita menggunakan fiber home dari Telkom IndiHome untuk koneksinya. Jadi konsepnya kalau kalian
kebanyakan sudah pada tahu kalau kalian sudah punya di rumah. Dari jaringan telepon kemudian masuk ke modem. Itu modem fungsinya yaitu untuk merubah sinyal analog ke sinyal digital atau kebalikannya, konversi dari sinyal digital ke sinyal analog. Itu fungsi dari modem. Nah, untuk modem sekarang itu sudah bisa digunakan untuk telepon juga bisa, internet juga bisa langsung. Untuk tambahan saja, untuk pertemuan kali ini untuk tokennya adalah subscriber. Saya ulangi, token pertemuan kali ini adalah subscriber. Oke, kita lanjutkan untuk salah satu contoh untuk instalasinya. Untuk modem, salah satu contoh modem settingan dari Telkom IndiHome. Pertama, kita masukkan IP standar dari modemnya 192.168.1.1. Kita masuk ke login page-nya. Di sini ada login page IndiHome. Kemudian untuk username, karena kalian sebagai pengguna, saya kasih username adalah user. Kemudian passwordnya user 1234. Kemudian kita login. Ini adalah salah satu contoh isi dari software dari modem fiber home yang digunakan pada jaringan yang kita akan praktekkan di sini. Untuk jaringan konsepnya di sini. Jadi kita bisa lihat untuk namanya adalah fiber home, kemudian teknologinya kita menggunakan GPON. Oke, ini adalah untuk jaringan konsepnya menggunakan ini modem IndiHome. Kemudian yang paling penting di sini kalau kalian menggunakan modem IndiHome untuk koneksinya supaya lancar, di sini ada pemilihan adalah receiver power. Ini maksudnya untuk redaman kabel fiber yang masuk ke jaringan modem ke rumah kalian. Nah, di sini kalau di punya saya adalah minus 22,44 dBm, itu bagus, masih kategori bagus. Itu semakin besarnya redamannya berarti semakin jelek untuk koneksinya. Jadi kalau minus 22 ya masih standar. Jangan sampai lebih dari minus 25, kalau itu jangan. Itu biasanya koneksinya jelek. Untuk ini salah satu contoh penggunaan DSL pada jaringan subscriber yang saya gunakan jaringan internet di rumah. Kita menggunakan internet ISP dari Telkom IndiHome. Berikutnya adalah konfigurasi subscriber. Banyak teknologi DSL menggunakan lapisan synchronous transfer mode agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan jembatan jaringan atau penghalaan. Dalam konfigurasi jembatan jaringan atau bridge kelompok komputer, penggunaan komputer ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP atau Dynamic Host Control Protocol untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada pengguna dengan autentikasi melalui alamat MAC address atau memberikan nama host. Kemudian implementasi sering ada juga konsep jaringannya yang menggunakan mode PPP melalui Ether atau Asynchronous Transfer Mode atau disebut PPPoE atau PPPoA. Ini biasanya digunakan untuk konsep untuk penyelenggaraan internet. Ada PPPoE kemudian PPPoA. DSL juga memiliki rasio pembagian jaringan data yang layak diperhitungkan pada saat pemilihan jalur yang lebar. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita banyak sekali. Kita ada yang langsung menggunakan kabel atau lagi kita menggunakan mode hotspot untuk internetnya. Ini ada yang menggunakan mode PPPoE. Itu banyak, tergantung nanti pemilihan jaringannya. Prosedur pengamatan kerja sistem telekomunikasi yang perlu diamati, yang pertama, proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat satu ke perangkat lain. Kemudian pesan atau informasi tersebut dikonversi ke dalam bentuk biner atau bit yang selanjutnya ditransmisikan ke dalam encode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Sinyal tersebut kemudian ditransmitter, dikirimkan atau dipancarkan melalui media yang dipilih. Dibutuhkan media transmisi bisa menggunakan radio, ada optik, ada koaksial, tembaga yang baik agar gangguan selama disalurkan dapat dikurangi. Selanjutnya sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima, kemudian sinyal didekode dalam format biner yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi asli.
sehingga dapat didengar atau dibaca oleh perangkat penerima. Ini adalah konsep dari pengamatan sistem telekomunikasi dari pengiriman, proses pengiriman sampai diterima ke penerima atau receivernya. Kemudian ada prosedur pengamatan untuk jaringan telekomunikasi menggunakan VoIP. Yang pertama adalah TCP/IP. Ini jelas merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan antara end-to-end. Kemudian konsepnya atau cara kerjanya yaitu mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. Dalam hubungan VoIP, TCP digunakan pada saat signaling. Kemudian TCP digunakan juga untuk menjamin setup suatu panggilan pada sesi signaling. Kemudian TCP tidak dapat digunakan dalam pengiriman data suara karena pada komunikasi VoIP pengenalan data yang mengalami keterlambatan. TCP/IP tidak digunakan dalam pengiriman data suara karena proses komunikasinya penanganan data mengalami keterlambatan lebih penting daripada penanganan paket yang hilang. Kemudian ada UDP, merupakan protokol utama di atas IP yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP/IP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. UDP digunakan pada VoIP pada pengiriman audio streaming yang berjalan atau berlangsung terus-menerus dan lebih mementingkan kecepatan pengiriman data agar tiba di tujuan tanpa memperhatikan adanya paket yang hilang walaupun sebesar 50% dari jumlah paket yang dikirimkan. Karena UDP mampu mengirimkan data streaming dengan cepat untuk mengurangi jumlah paket yang hilang saat pengiriman data karena tidak terdapat mekanisme pengiriman ulang, maka pada teknologi VoIP, pengiriman data banyak dilakukan melalui private network. Ini kebanyakan konsepnya menggunakan jaringan privat. Berikutnya ada IP atau Internet Protocol. Internet Protocol didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada paket switch. Nah, pada jaringan TCP/IP, sebuah komputer IP didefinisikan dengan alamat IP. Ini yang biasa kalian gunakan untuk konsep sekarang yang menggunakan Internet Protocol atau IP address. Hal ini digunakan untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Kemudian protokol data diakses berhubungan langsung dengan media fisik atau disebut dengan Ethernet. Kemudian Internet Protocol mengimplementasikan fungsi dasar yaitu addressing dan fragmentasi. Salah satu hal yang penting dalam IP adalah pengiriman informasi, yaitu metode pengalamatan pengirim dan penerima. Yang biasa kalian gunakan untuk penggunaan IP address bisa menggunakan dari kelas A, kelas B, atau kelas C untuk penggunaannya, tergantung topologi atau segmentasi jaringan yang kalian gunakan. Itu sedikit tentang subscriber telepon. Nanti untuk pertemuan ke-9 dan 10 silakan dipelajari untuk materinya. Terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran teknologi layanan jaringan kali ini. Semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran, kemudian patuhi protokol pemerintah dengan tetap di rumah saja, bepergian untuk hal-hal yang penting saja. Untuk pertemuan kali ini saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.